Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebenarnya masyarakat ini terbentuk? Mengapa ada yang kaya dan ada yang miskin? Atau mengapa manusia bisa hidup berdampingan dalam komunitas yang kompleks? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental ini, hari ini kita akan mengenal tiga tokoh besar yang dikenal sebagai bapak-bapak sosiologi klasik. Mereka adalah Auguste Comte, Karl Marx, dan Emile Durkheim. Tokoh pertama kita adalah Auguste Comte. Dia lahir di Prancis pada tahun 1798. Dia dikenal sebagai bapak sosiologi karena dialah yang pertama kali menciptakan istilah sosiologi yang berasal dari bahasa Latin socius yang berarti masyarakat dan dari kata Yunani logos yang berarti ilmu. Hukum tiga tahap. Menurut Comte, manusia dan masyarakat berkembang melalui tiga tahap. Tahap pertama yaitu tahap teologis. Di sini manusia menjelaskan segala sesuatu secara supernatural. Kemudian tahap kedua yaitu tahap metafisik. Di sini manusia mulai berpikir abstrak. Dan terakhir ada tahap positif. Di sini manusia mulai menggunakan observasi dan juga eksperimen dalam memahami dunia. Comte juga menciptakan hierarki ilmu pengetahuan. Di paling bawah ada matematika, lalu fisika, kimia, biologi, dan puncaknya sosiologi. Mengapa sosiologi disimpan di puncak? Karena mempelajari objek yang kompleks. Comte percaya bahwa masyarakat bisa dipelajari, seperti ilmu alam, data, statistik, dan hukum-hukum yang dapat diprediksi. Inilah yang dinamakan positivisme. Pendekatan ini masih kita gunakan sampai sekarang dalam penelitian. Selanjutnya, tokoh kedua adalah Karl Marx. Karl Marx lahir di Jerman pada tahun 1818. Berbeda dengan Comte yang fokus pada kemajuan, Karl Marx ini fokus pada konflik. Karl Marx menghabiskan hidupnya untuk menganalisis mengapa masyarakat hidup dalam ketimpangan dalam penderitaan. Teori yang terkenal dari Karl Marx adalah teori konflik kelas. Karl Marx membagi masyarakat ke dalam dua kelas. Kelas pertama yaitu kelas borjuis, yang di dalamnya terdapat para pemilik modal, pabrik, tanah, dan mereka yang mengendalikan alat-alat produksi. Sedangkan di kelas kedua yaitu kelas proletar, yang di dalamnya para pekerja yang hanya punya tenaga untuk dijual, tidak punya modal, tidak punya pabrik, dan hanya punya kedua tangan. Marx yakin bahwa konflik kelas ini akan memuncak pada revolusi. Proletar akan sadar bahwa mereka dieksploitasi, bersatu, dan menggulingkan sistem kapitalis. Meskipun prediksi Marx tidak sepenuhnya terjadi, teorinya memengaruhi berbagai revolusi di dunia, dari Rusia, Cina, hingga Kuba, dan kritiknya terhadap kapitalisme masih sangat relevan dalam diskusi tentang ketimpangan ekonomi hari ini. Dan tokoh terakhir yang kita akan bahas yaitu Emile Durkheim, sosiolog Prancis yang hidup dari 1858 hingga 1917. Berbeda dengan Marx yang fokus pada konflik, Durkheim lebih tertarik pada pertanyaan bagaimana masyarakat bisa tetap bersatu dan stabil. Teori utama Emile Durkheim adalah solidaritas sosial. Terdapat dua jenis solidaritas. Yang pertama ada solidaritas mekanik. Ini terjadi di masyarakat tradisional. Orang-orang memiliki kepercayaan, nilai, dan cara hidup yang sama, seperti sel-sel dalam organisme yang seragam. Kalau ada yang melanggar norma, hukumannya keras karena dianggap merusak kesatuan. Sedangkan solidaritas kedua yaitu solidaritas organik. Ini terjadi di masyarakat modern. Orang-orang berbeda profesi, kepercayaan, gaya hidup.
tapi mereka saling bergantung. Dokter butuh petani untuk makan, petani butuh dokter saat sakit, seperti organ tubuh yang berbeda fungsi tapi saling menunjang. Emil Durkheim memperkenalkan konsep fakta sosial, fenomena sosial yang objektif dan memiliki kekuatan memaksa. Contohnya, aturan lalu lintas. Kita semua dipaksa untuk berhenti saat lampu merah, meski tidak ada polisi. Dan penelitian paling terkenal dari Emil Durkheim adalah tentang bunuh diri. Ia membuktikan bahwa bahkan tindakan seindividual bunuh diri ternyata dipengaruhi faktor sosial. Durkheim mengidentifikasi 4 tipe bunuh diri. Yang pertama ada egoistik, yaitu karena terlalu individualis atau kurang integrasi sosial. Dan yang kedua ada altruistik, karena terlalu royal pada kelompok. Dan yang ketiga ada anomi, yaitu karena norma sosial kacau atau hilang. Dan yang keempat ada fatalistik, karena regulasi sosial terlalu ketat. Nah, konsep anom ini sangat penting. Ini kondisi ketika norma-norma sosial melemah atau bahkan hilang, biasanya saat perubahan sosial yang cepat. Hasilnya kebingungan, deviasi, dan masalah sosial. Nah, konsep anomi sangat penting. Ini kondisi ketika norma-norma sosial melemah atau hilang. Biasanya saat perubahan sosial yang cepat, dan hasilnya menimbulkan kebingungan, deviasi, dan masalah sosial. Nah, Emil Durkheim ini khawatir masyarakat modern rentan terhadap anomi karena perubahan yang terlalu cepat. Jadi itulah ketiga tokoh besar sosiologi klasik. Ada Comte dengan positivismenya, Marx dengan teori konfliknya, dan Durkheim dengan fungsionalismenya.